Hampir 2 triliun uang DKI lenyap tanpa jejak. Ahok marah besar, siap-siap laporkan Anies Baswedan. Itu juga duitnya hilang. Jangan projo-projo langsung dihukum. Silakan Anies. Tangkap, adili, Formula E itu suatu tindakan yang sangat-sangat tidak masuk di akal. Kenapa masih terus dibayarkan komitmen fee? Sementara sudah jelas dikatakan karena ada pandemi ini komitmen fee tidak dibayarkan. Kemana lalu komitmen fee itu? Banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan dari Formula E. Dari kasus Tanah di Munjul yang sekarang dia dipanggil oleh KPK. Belum lagi kelebihan bayar. Sering sekali terjadi di tiap tahun ada bahasa BPK adalah kelebihan bayar. Menurut saya ini juga ada potensi korupsinya gitu ya. Seharusnya kalau Pemprov misalnya mengikuti standar harga yang ada, kelebihan bayar itu tidak mungkin terjadi. Cara paling mudah agar masyarakat mengetahui uangnya untuk apa, ya di-upload aja di website. Apa susahnya? Transparan. Jadi jangan salahkan masyarakat kalau misalnya ada pikiran-pikiran negatif dari masyarakat untuk apa uangnya digunakan. Karena selama ini selalu tertutup. KPK kemudian mencatat bahwa Pemprov DKI melakukan kelalaian dengan model lebih bayar. Lebih bayar terus. Kenapa kok nggak disebut potensi korupsi? Ini yang jadi pertanyaan besar. Jangan-jangan ini modus korupsi yang baru dengan memakai model lebih bayar. Yang lucunya lagi, Indonesian Corruption Watch atau ICW yang biasanya garang dan ganas kalau melirik perkara korupsi di pusat, tiba-tiba diam dan tenang di kasus lebih bayarnya Pemprov DKI Jakarta. Benar kata Fitra, kalau model lebih bayar ini adalah modus baru untuk melakukan praktek korupsi supaya tidak dianggap kalau mereka melakukan praktek korupsi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bukan ada laporan audit BPK. Oke, ya. Ya, jadi 1 triliun itu sudah masuk ke panitia yang pegang Formula E. yang lisensi Formula E. Ya. Lalu yang 200 miliar itu adalah sebagai uang muka atau fee untuk para penyelenggara itu yang tidak bisa ditarik. Saya yakin itu cuman bisa-bisaan saja dari pihak Jakpro dan pihak Pemda DKI. Bisa jadi bagi-baginya di Singapura atau di Jerman atau di mana, Mas. Ada informasinya ke sana, Mas. Saya tahu. Lah, ya namanya siap-siap, Mas, untuk Pilpres 2024. Sebetulnya itu sistem udah ada. Itu yang saya bikin. Nanti di sesi kita berikutnya itu, sesi kedua saya bicara tentang e-budgeting. Sistem ada, e-budgeting itu kontrol di semua. Uang yang masuk, semua bisa dikontrol. Ini zaman teknologi kok. Ini zaman teknologi sangat gampang sekarang. Dan hampir semua orang punya HP juga. Yang masalahnya orang yang punya wewenang membuka kunci mengisi data ini yang kurang kita. Nah itu makanya seperti DKI lah. Saya keluar, jadi nggak hilang, beli barang ya balik lagi jangan kayak dulu kelihatannya saya nggak tahu. Tapi dapat WTP lagi dari BPK, ya sudah. Berarti tanpa sistem yang ini bisa lebih bagus, saya nggak bisa komentar juga. Nah bagi saya ini kita kurang orang untuk masuk ke dalam. Kalau sistem saya dulu, langsung saya lock. Nggak bisa penyertaan modal ke BUMD untuk membuat acara bayar fee Formula E. Nggak bakalan itu, pasti saya lock. Atau Anda mau beli iPhone sampai sekian miliar, nggak bisa, pasti saya lock. Atau mau ada pemahaman atau ada perjalanan dinas ke luar negeri, anggota dewan ke Amerika, ke Inggris, pasti saya lock itu. Penyelewengan dana daerah memang seringkali mudah untuk disalahgunakan karena memang sistemnya yang sangat rumit namun sederhana. Bagaimana tidak, sistem budgeting yang dulunya digunakan untuk menjaga uang rakyat kini dipakai untuk mencaplok uang rakyat. Ntar kelebihan bayar, Formula E, DP 0 tanah masalah, isinya semua kaitan dengan masalah duit. Ini anggota DPRD, kemana nih Anda semua? Kok diem? Anda nggak malu?
Yang harusnya yang Anda itu yang teriak duluan. Karena Anda mewakili rakyat, tapi justru rakyat yang teriak-teriak. Sampai KPK yang teriak-teriak. Heran saya, jangan-jangan mekanisme kebagian duit toh. Kalau nggak kebagian duit, kenapa Anda nggak ngoceh? Jujur loh, saya sebagai rakyat, makin rakyat apa? Bisa marah besar. Kita lagi kesulitan duit semua. Kita kesulitan hidup. Jangan mainkan duit rakyat. Dihibah-hibahkan. Ini emosi rakyat sudah tinggi loh. Kalau sampai KPK tidak bisa mensikapin, hati-hati. Ini taraf masyarakat lagi tegang, capek, kena COVID, kerja susah, hidup susah, terus melihat duit diumbar-umbar buat sumur sia-sia, buat Formula E 1 triliun. Masa lepas tangan, berapa kali korupsi lepas tangan? Ya mending Anda dulu ngajar aja kuliah di kantor. Nah, sesudah dihitung, BPK menemukan per unit harga rapid test ini hanya seharga Rp197. Lucunya, pada pengadaan alat rapid test kedua, BPK menemukan sesuatu yang janggal. Harga alat rapid test yang dibeli per unitnya naik, yaitu sebesar Rp227. Kok beda ya antara pembelian pertama dan kedua? Yang kedua harga per unitnya lebih tinggi. Ditambah lagi BPK menemukan fakta kalau ternyata ada perusahaan yang menjual alat rapid test dengan harga lebih rendah, yaitu Rp90 per unit. Nah, oleh BPK, temuan ini dikatakan sebagai kelebihan bayar. Loh kok kelebihan bayar ya? Bukannya itu potensi korupsi? Ya, BPK kan Badan Pemeriksa Keuangan, bukan KPK. Jadi bukan tugasnya BPK menentukan ini korupsi atau bukan. Temuan ini seharusnya diserahkan ke KPK untuk ditelusuri lebih dalam. Apakah ada potensi korupsi atau tidak? Miris, bukan hanya itu. Kali ini, Anies juga terkena penyelidikan kelebihan bayar. Bisa jadi pemimpin. Baru DKI aja banyak maling nggak tahu gimana mau jadi presiden. Saya minta nanti tahun 2024 Pilpres jangan memilih pemimpin siapapun yang mencalonkan diri menjual agama. Sistem. Tapi kalau tukang ngeloknya buka ya bobol. Makanya kita butuh program ini, mengirim lebih banyak lagi orang duduk di DPRD atau DPR RI untuk menjaga anggaran, menjaga sistem yang ada. Terima kasih. Beberapa waktu ini kita menemukan istilah baru yang lagi populer, yaitu kelebihan bayar atau lebih bayar. Istilah ini dipopulerkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ketika mereka mendapat temuan-temuan sesudah meriksa keuangan Pemprov DKI Jakarta. Saya awalnya nggak ngerti apa sih artinya lebih bayar itu. Ternyata itu menurut BPK sama saja dengan pemborosan atau harga barang yang misalnya Rp100 dibayar Rp250. Jadi bayarnya yang kelebihan. Misalnya nih ya, pengadaan alat rapid test. BPK menemukan kalau pengadaan alat rapid test di Jakarta berbeda antara pengadaan pertama dan kedua. Pada waktu pengadaan alat rapid test yang pertama, BPK menemukan kalau Pemprov DKI membeli 50.000 alat unit tes dengan harga total hampir Rp10 miliar. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.